Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari luangkan waktu untuk bersekutu dengan firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 26 Januari tahun 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis pada Yesaya pasal 43 ayat 11. Beginilah bunyinya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, juru selamat adalah orang yang menyelamatkan orang lain dari bahaya, penindasan maupun kebinasaan. Pada zaman perjanjian lama, pribadi yang disebut juru selamat adalah Tuhan, Yahweh. Sesuai dengan renungan kita pada hari ini yang berkata, Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Namun gelar ini kini diberikan kepada Yesus dan menjadi dasar iman percaya kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Sekitar 2000 tahun yang lalu, malaikat pernah berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Itulah yang kita peringati setiap tahun saat Natal. Dan benarlah, hingga sampai hari ini tidak ada seorang pun selain daripada Yesus yang diakui dan dipercaya sebagai juru selamat. Dan itulah yang disaksikan dalam firman Tuhan yang berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Mengapa manusia membutuhkan juru selamat? Alkitab menulis dalam Roma 3 ayat 23 yang berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibatnya manusia akan menerima hukuman kekal di neraka. Agar manusia terbebas dari hukuman itu, maka manusia membutuhkan pertolongan yang bisa menyelamatkan. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, baik melalui kesalahannya atau perbuatannya, tetapi manusia membutuhkan juru selamat. Seorang dokter pernah berkata kepada pasiennya, mengapa kalau tidak percaya kepada Yesus, manusia dihukum di neraka? Berarti Tuhan memaksakan kehendaknya dengan ancaman neraka. Lalu jawab pasien itu, dokter, jika ada seorang pasien yang sudah kritis, tetapi pasien itu menolak pengobatan, lalu dokter berkata, jika Anda tidak mau diobati, maka Anda bisa mati. Maka yang menjadi pertanyaan, apakah dokter itu sedang mengancam atau memaksakan kehendak? Atau dia mengingatkan pasien? Lalu dokter itu berkata, dokter tidak memaksakan kehendak. Sama seperti itulah dengan manusia. Akibat dosa manusia kini sedang dalam perjalanan menuju penghukuman kekal di neraka. Namun begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Allah menawarkan penyelamatan melalui iman. Jika percaya akan selamat, jika tidak percaya akan binasa. Ini adalah tawaran kasih, bukan ancaman. Karena sebagai juru selamat, Kristus rela mengorbankan nyawanya, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dosalah yang membuat manusia hidup terpisah dan jauh dari Bapa. Dosalah yang membuat manusia berada dalam kebinasaan kekal. Dosalah yang membuat manusia hidup dalam kutuk. Karya pengorbanan Kristus ini mendekatkan kita dengan Bapa, bahkan kita yang percaya dalam namanya
diberi kuasa untuk menjadi anak-anak-Nya. Tugas kita sekarang adalah mengerjakan keselamatan yang telah kita terima ini dengan takut dan gentar. Ini adalah proses yang harus kita kerjakan seumur hidup kita. Karena keselamatan yang kita terima bisa hilang bila kita tidak secara konsisten hidup di jalan Tuhan. Jika saat ini kita mulai menyimpang dari jalan Tuhan, mari segera sadar. Ada kalanya Tuhan harus menegur dan memperingatkan kita dengan keras. Bersyukurlah dan jangan memberontak, sebab Tuhan lakukan ini dengan maksud dan tujuan yang jelas untuk membentuk dan memurnikan kita, sehingga karya keselamatan yang sudah Ia kerjakan tidak menjadi sia-sia. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga dalam diri Yesus Kristus atas firman-Mu hari ini. Engkaulah satu-satunya juru selamat umat manusia dan tidak ada yang lain. Biarlah Roh Kudus meneguhkan iman percaya kami agar kami tidak berpaling dari keselamatan yang telah Engkau karuniakan. Ajari kami ya Tuhan agar tetap teguh, memberikan hati dan pikiran kami untuk tetap bersekutu dalam Engkau. Ingatkan kami supaya tidak hanya memikirkan dunia yang hanya sementara ini, tetapi juga memikirkan harta yang kekal yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.